lagi kita akan sambut kehadiran Pak Yan Bali ke atas panggung studio ini. Pak Yan Bali, silakan. Baik, Pak Yan Bali ini seperti tadi kami sampaikan sekilas waktu memberikan sambutan sebagai pengampu MAES, adalah saya sebut seorang ahli lebah. Seorang ahli lebah. Saya sempat karena sebagai dosen pengampu harus mencari-cari kemana sih, di mana sih, benar nggak di rumahnya punya lebah? Ternyata di rumahnya dikelilingi lebah. Ya, jadi kenapa lebah itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita? Mungkin sedikit ya, kita pasti yakin dan pasti tahu dan pasti percaya bahwa tanpa ada lebah kita nggak bisa makan buah apel atau buah juwet atau padi, beras bahkan, atau yang suka durian barangkali durian, yang suka mangga barangkali mangga. Gimana caranya menjadikan bunga menjadi buah kalau tanpa bantuan lebah? Barangkali kalau buah naga mungkin bisa bantuan manusia, tapi itu kan terbatas sekali. Jadi serangga itulah yang sangat berguna. Nah itulah kira-kira setelah saya tangkap dari Pak Yan Bali ini, kenapa beliau beralih dari naik auditor dan seterusnya di hotel yang sudah jabatannya lumayan, lalu beralih ke lebah. Punya filosofi yang sangat luar biasa. Itu menyebabkan kami sangat beruntung bertemu dengan Pak Yan Lebah yang saya sendiri secara pribadi kenal dari Facebook. Ini orang ini siapa kok setiap hari dikerumuni lebah. Nah itu awal. Baik, saya tidak akan banyak mengulas beliau. Saya akan serahkan langsung beliau untuk menyampaikan, Pak Yan, gimana dari awal kok bisa dari accounting jadi lebah itu, waduh, crossnya udah sulit dibayangkan itu, nggak terbayang itu. Kalau dari petani, saya anak petani mungkin ke lebah misalnya, oke lah. Tapi kok ini dari accounting yang urusan uang ini kok bisa jadi ke lebah. Nah dari sana Bapak ceritakan pengalaman Bapak, lalu kegunaan lebah seperti apa dan sebagainya, supaya para peserta nanti bisa memberikan feedback kepada Bapak. Silakan Pak Yan Bali. Semua Pak Tom atas waktunya. Om Swastiastu pada saya sampaikan kepada peserta webinar ini, adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya Pak Tom Sutamo sudah menceritakan sedikit tentang saya. Saya adalah alumni daripada kampus yang kita cintai ini, Politeknik Negeri Bali. Saya adalah mahasiswa angkatan pertama Diploma 1 Accounting, Diploma 1 Akuntansi. Saya sempat bekerja di hotel selama 18 tahun dan karir saya lumayan mentereng. Jabatan terakhir saya di jabatan tertinggi yang pernah saya duduki di hotel berbintang 5 itu adalah asisten credit manager. Nah, kenapa saya bisa sekarang bergelut di dunia lebah? Begini, singkat cerita saja, saya memutuskan pensiun dini dari tempat kerja karena saya orangnya suka bebas, suka berpetualang tanpa terikat apa-apa. Nah disinilah setelah pensiun itu saya menemukan hidup saya di lebah. Saya jauh lebih bahagia, hidup saya jauh lebih tenang, saya lebih menikmati kehidupan ini ketimbang saya bekerja di perusahaan. Saya tidak mengarahkan adik-adik untuk melakukan hal seperti saya. Silahkan ikuti saja alur alur kehidupannya, tetapi kita tidak tahu akan berakhir di mana gitu. Nah, saya sekarang hidup saya bersama lebah. Lebah adalah merupakan bagian daripada keluarga saya. Lebah itu bukan ternak buat saya, tetapi lebah sudah merupakan bagian daripada keluarga saya. Bahkan saya sudah menganggap
beternak lebah ini adalah sebuah agama baru buat saya. Saya sekarang memiliki dua agama, yaitu agama Hindu. Saya terlahir dari sebagai agama Hindu, dan agama kedua saya adalah beternak lebah. Nah, kenapa sampai seperti itu? Oke, kita bisa saksikan dari slide-slide ini. Nanti adik-adik sekalian akan mengerti kenapa saya sampai menganggap lebah ini sebagai sebuah agama buat saya. Oke, sebelum saya lanjutkan pemaparan materinya dari slide-slide saya, mungkin boleh saya bertanya sama adik-adik yang ada di sini dan juga adik-adik mahasiswa yang ada di rumah, apa yang terbayang di benak Anda ketika orang bicara tentang lebah? Ayo, siapa mau angkat tangan? Silakan. Madu apa? Madu. Yang lain? Apa? Sakit. Sengatannya. Ya, oke. Saya itu adalah pandangan umum siapapun ketika bicara tentang lebah, yaitu madu, bengkak, diserang sama lebah itu menakutkan. Itu kebiasaan. Nah, tetapi mulai hari ini saya akan mengajak adik-adik semua mengubah pandangan itu. Jauhkan semua pandangan itu. Karena apa? Lebah bisa dijadikan sebagai keluarga kita, teman kita, sahabat kita, agama kita, begitu. Oke, silakan lanjut. Nah, ini videonya pertama. Ya, benar. Siapa tadi bilang madu? Lagi satu, silakan diputar aja dua-duanya. Nah, di video yang pertama diputar ini, itu saya dapatkan dari Facebook. Di situ dibilang, satu koloni lebah bisa menghasilkan sampai 30 kg madu. Coba, kalau misalnya satu koloni lebah, satu kungkungan nyawa menghasilkan 30 kg madu, dan kita bilang saja harganya paling rendah itu 200.000. Jadi kalau dikalkulasikan sekali panen, petani lebah itu bisa panen 6 juta hanya satu koloni lebah. Bayangkan kalau punya 10 koloni lebah, 60 juta sekali panen. Minimal kalau di Bali itu bisa 2 kali panen dalam setahun, Pak. 2 kali panen. Jadi 6 juta kali 2, 12 juta. Satu koloni nyawa. Kalau punya 10 berapa? 120 juta. Begitu nilainya. Nilai Itu di daerah yang alamnya masih sangat bagus, hutannya masih terjaga dengan baik. Begitu. Tidak, kalau di daerah seperti ini, di kampus kita ini mungkin maksimal 5 kilo, Pak. 5 kilogram bisa kita panen. Untuk satu koloni lebah. Jadi itu anggaplah 1 juta dari satu koloni lebah. Dan dalam beternak lebah ini kita nggak ngapa-ngapain. Tidak seperti kita pelihara ayam, tidak kita seperti pelihara babi. Kita harus membeli makanannya, sibuk membuat makanannya. Kalau lebah nggak usah. Kita taruh lebah, pada saat musim bunga kita panen. Tidak ada pekerjaan sama sekali. Adik-adik mau pergi kemana sebulan ditinggal lebahnya, tetap mereka akan hidup. Tidak akan mati seperti ayam, kalau ditinggal 2 hari aja udah mati mungkin. Udah dikasih air, udah dikasih makanan, ayamnya mati. Kalau lebah 6 bulan pun ditinggal bepergian keluar kota, keluar negara, tidak akan apa-apa. Mereka akan tetap hidup. Tetapi beratnya adalah di penyiapan makanannya, Pak. Kita harus banyak menanam, menghijaukan lingkungan kita. Itu saja yang ini. Di awal saja. Terakhir kita tidak perlu banyak ini lagi, pekerjaan lagi banyak. Oke. Nah, itu yang video yang adik-adik makan lebah itu adalah
orang datang ke rumah saya, dia pengen langsung lihat bagaimana madunya dipanen dan langsung dimakan di rumah saya. Jadi banyak keluarga-keluarga yang pengen seperti ini, yang mereka pengen mengajarkan anak-anak mereka lebih dekat dengan lebah. Oke, silakan lanjut. Oke, ini hanya teori saja, mungkin bisa dibaca sendiri lebah. Pengertian daripada lebah seperti ini. Kalau yang bisa screenshot, silakan screenshot. Beginilah pengertian daripada lebah. Jadi saya tidak akan bahas karena waktunya lumayan pendek. Jadi silakan lanjut ke slide berikutnya. Nah, di Bali kita memiliki 3 jenis lebah, lebah madu terutama. Kalau lebah di Bali kita punya ribuan, tetapi yang hidup berkoloni dan menghasilkan madu itu hanya ada 3. Namanya Apis cerana, Apis dorsata, dan Trigona. Kalau Apis cerana lebih dikenal dengan nyawan song atau nyawan kungkungan, itu yang gambar paling sebelah kiri ya. Terus yang di tengah-tengah itu namanya Apis dorsata. Kalau di Bali lebih dikenal dengan nama nyawan dinding ai. Di beberapa tempat dibilang nyawan gantung. Itu adalah nyawan yang tidak bisa kita pelihara. Mereka hidupnya wild, bebas, tidak bisa hidup di sini. Yang di tengah-tengah. Oh, yang tengah-tengah. Ya, tengah-tengah sisirannya itu lebih besar daripada tubuh saya, dan sisirannya hanya satu, tidak banyak seperti yang nyawan yang ada dalam kungkungan. Itu saya pegang sisirannya masih lebih besar dan bisa lebih besar lagi dari itu, bisa 2 kali lipat. 2 kali itu sisirannya besar. Oh ya, ini yang dibilang sangat bahaya, galak. Lebah yang sangat galak, bisa membunuh orang. Itu kadang-kadang kalau lebahnya diserang sama burung, dirampok sama burung sisirannya, dia akan menyerang apapun yang ada bergerak di ininya, di bawah. Ada orang lewat akan diserang, ada binatang lewat akan diserang, dan itu akan sangat mematikan. Karena seluruh koloni akan bolak-balik menyerang. Yang sudah menyerang, dia akan pulang, yang lainnya akan menyusul terus begitu. Sampai orang itu tidak berkutik, akan terus diserang atau sampai matahari terbenam. Begitu. Jadi itulah yang mengakibatkan mengapa banyak sekali orang-orang, bahkan di Bali ya, banyak sekali orang yang jadi korban daripada lebah ini. Dan saya sendiri sudah pernah opname gara-gara lebah ini. Lebah yang difoto ini hampir membawa saya ke surga. Hampir mengirim saya ke surga. Tetapi saya dimaafkan dan dikasih kesempatan untuk bertemu adik-adik di sini lagi. Dan yang terakhir adalah lebah trigona. Lebah trigona di Bali disebut dengan lebah kele-kele atau kekele atau telanceng kalau di Jawa. Kalau di nasionalnya lebih dikenal dengan nama peluluh. Tetapi lebah ini sekarang dalam ancaman yang sangat luar biasa. Karena apa? Banyak sekali orang yang berminat berternak trigona ini. Tetapi peternak baru ini pengetahuannya tentang lebah sangat rendah, sangat sedikit. Jadi yang dia punya uang hanya beli aja tanpa mempelajari apa permasalahan. Padahal kalau boleh saya minta adik-adik, nanti kalau pengen beternak lebah jangan memulai dari trigona. Kalau memulai dari lebah trigona maksimal 5, jangan lebih dari 5. Pelajari dulu 3-5 tahun, setelah itu silahkan mau 1000 mau berapa silahkan pelajari dulu. Jangan asal baru punya uang terus lebahnya dikumpulkan tanpa pengetahuan yang cukup. Sekarang lebah ini dalam masalah yang sangat besar. Masalahnya apa? Over eksploitasi tanpa pengetahuan yang cukup. Jadi jangan ikut-ikutan tren, karena ini lagi sedang tren luar biasa lebah trigonanya ini. Ya lanjut, karena waktunya terbatas. Nanti kalau mau lebih ini saya bisa datang lagi ke kampus ini. Nah, ini saya bilang, kenapa saya bilang tadi saya katakan buang jauh-jauh pemikiran
bahwa lebah itu menakutkan, bahwa lebah itu akan menyiksa Anda. Tidak demikian adanya. Itu lihat dua orang anak itu, cewek apa cowok? Cewek. Yang mana cewek, mana cowok? Keduanya cewek? Tidak. Itu adalah cowok. Dan orangnya satu. Itu adalah anak saya. Nah, pada saat foto ini diambil adalah ketika anak saya itu berumur 5 tahun, mendekati 5 tahun. Taruh, yang di tengah kan? Iya, anak-anak yang rambut panjang itu adalah anak saya, keduanya, tapi orangnya satu. Ketika rambut panjang. Ketika rambut panjang, umur 5 tahun. Umur 5 tahun. Jadi anak saya dari umur 4 tahun itu mainannya lebah sampai hari ini. Sampai hari ini tetap seperti itu. Kalau ada orang ke rumah, biasanya selalu demo seperti ini. Lalu demonya seperti ini. Dia masukkan tangannya ke dalam sarang lebah dan dia dengan bangganya dia tunjukkan ke orang-orang dia jadi kakaknya lebah gitu. Jadi seperti saya bilang di awal tadi, buang jauh-jauh pemikiran kalau lebah itu menakutkan. Itu kalau yang berpikiran seperti itu adalah korban daripada film kartun. Jangan nonton film kartun yang seperti itu ya, karena tidak semua lebah seperti itu. Walaupun ada, tetapi kalau yang hanya lebah yang tadi saya bilang apis dorsata, nyawan diningai ya memang seperti itu. Tapi nyawan yang di rumah-rumah itu tidak demikian adanya. Nah, ini yang di badan ini saya diminta sama Bali TV untuk syuting untuk naruh lebah di badan. Dan yang cewek itu adalah ratu lebah. Yang mana? Itu yang cewek yang di pojok bawah ini. Ratu lebah di ya. Yang ini ratu lebah, yang ini raja lebah. Oke, lanjut ya. Waktunya singkat banget ya. Next. Ya, oke. Apa hubungannya lebah dengan pariwisata? Sekarang, Hotel Capella di Kliki dapat peringkat hotel terbaik, hotel nomor 1 di dunia. Itu karena siapa? Tahu?